Seperti itulah Nah, kira-kira. Nah, kemudian Karebet tadi sebelum itu nama tim Pak Haji itu ada nama tim lain apa nama sapi kemudian dijadikan sebuah nama tim karena yang terkenal ini tim Karebet. ya, Ini nama sapi kemudian dijadikan tim atau bagaimana Pak Haji? nama sapi. Hmm, Nama sapi kemudian dibuat ke Dinamakan sebuah tim. Iya, kalau sebelumnya ada. Nah, ini apa nih Pak Haji? Ada namanya Putra Diana. Putra Diana. Saya punya usaha kecil-kecilan, Heeh. punya mobil itu Putra Diana gitu. Heeh. Akhirnya dengan teman-teman, dengan para panitia yang di sini, oh Putra Diana, saya ikuti juga Putra Diana. Iya kan aja deh gitu. Iya, Putra Diana itu. Nah, kenapa kok dirubah ke Karebet? Apakah Karebet ini punya kekhususan atau kespesialan atau mungkin keistimewaan tersendiri, Pak Haji? Karebetnya yang sering muncul, sehingga Putra Diana itu seolah-olah ketutup gitu loh. Istilahnya lebih eksis lah, istilahnya lebih eksis seperti itu. Jadi kalau ada event lomba, itu yang sering masuk itu Karebet. Yang seliburan di juara itu ya Karebet itu, Karebetnya, ketimbang Putra Putra Diana. Diana gitu. Oh gitu, jadi udah dah dikukuhkan sebagai ini namanya tim Karebet dari Lumajang seperti tim itu. Karebet dari Lumajang begitu. Nah ini Pak Haji, kalau boleh tanya, Karebet sendiri kemana sekarang Pak Haji? Apakah Itu apa ya? Ya bersamaan dengan masa pandemi PPKM ini, ya mati. oh jadi pentol atau gimana nih Pak Haji? Enggak, mati dalam keadaan sehat begini, Oh, tahu-tahu kayaknya ya entah keracun entah seperti apa, yang penting mati gitu. oh gitu. Jadi tidak ada, ya mungkin ada penyebab yang mungkin tidak diketahui oleh Pak Haji sehingga sapi itu Karebet mati sekarang. Mati. Nah, dengan matinya Karebet, tadi Pak Haji bilang masa pandemi nih. Semangat Pak Haji terhadap karapan sapi ini gimana Pak Haji? Iya, tetap. Tetap Pak Haji ya. Iya, tetap. Sekarang ada berapa pasang Pak Haji? Sekarang enggak punya sama sekali. Tapi tetap semangat tetap ada ya. Makanya kandangnya sudah saya lebih perbesar, saya benahi, saya rehat. Udah bagus nih ceritanya Pak Haji. Ya, tidak bagus lah, cuman lebih Mewah lah. lebih steril lah. Oh, lebih gitu. steril, iya, lebih steril. Nah ini Pak Haji, ini kan dari Jawa sampai bergema ke Madura nama Karebet ini trik-trik Pak Haji untuk merawat dan melatih jagoannya Pak Haji ini apa sama dengan yang lain nih Pak Haji? Atau Pak Haji punya kiat tersendiri? Iya, Mohon maaf Pak Haji, iya. boleh tidak kita tanyakan itu? Boleh. Oh, Boleh, alhamdulillah. boleh. Oke. Monggo Pak Haji. Kalau saya merawat sapi itu tetap komunikasi dengan dokter hewan. Jadi tidak mendengarkan para perawat sapi yang lain harus dikasih telur sekian. Iya. Enggak. Saya tetap tidak mengikuti itu, tetap konsultasi dengan dokter hewan karena semuanya kan butuh keseimbangan. Betul Pak Haji. Iya, pemain apapun walaupun hatta Maradona, tapi tanpa latihan ya tidak bisa. Kita lemas juga Iya, Pak Haji. makanya sapi itu harus fisik menurut saya. Fisik yang lebih utama. Urusan jamu itu keseimbangan saja. Jadi jamu itu penyeimbang terhadap fisik tadi. Iya, jamu itu untuk istilahnya mengantisipasi kehabisan stamina itu aja. Jamu dan pakan itu menjaga stamina saja. Iya. Di samping juga latihan tren itu untuk membiasakan sapi itu. Ya kebetulan Karebet juga punya lapangan sendiri. Iya. Ya tren di situ itu. Ya. Nah, ini menyinggung masalah fisik Pak Haji. Tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak Haji sambil ngopi. Oh, ngeteh ya, bukan ngopi, sambil ngeteh sambil ngudut Pak Haji. Iya. Saya mendengar selentingan. Ini trik latihannya Pak Haji ini agak-agak apa ya? Bukan agak nyeleneh sih, agak berbeda. Kalau tadi Pak Haji menyinggung masalah berenang, itu sudah umum. Nah, yang tidak umum penyebutan kedua ini Pak Haji, yang pakai gerobak. Ini gimana ceritanya? Kok pakai gerobak? Biasanya kalau di Madura dia lari, ya udah lari aja dipegangin gitu aja. Kenapa saya itu pakai gerobak kecil? Nah, ini berarti ada tujuannya nih Pak Haji ya. Karena orientasi saya begini. Nah, Sapi itu kalau fisik kan pasti dituntun.
Ya, mati tuntun kan. Kemudian kalau fisiknya jauh sampai kiloan meter, apa iya yang nonton itu mampu? Makanya saya pakai gerobak kecil, yang nonton itu pakai gerobak, ada di atas gerobak. Berarti kayak andong lah, kayak dokar kurang lebih seperti itu. Iya, gitu. jadi lari-lari kecil, kemudian yang mengendalikan tampar itu ya di atas dokar, di atas gerobak kecil. Gerobak itu. Iya. Jadi sejauh apapun yang pengendali istilahnya nggak kecapean lah istilahnya. Walaupun sampai 3 kilo, ya bisa kan. Tapi kalau pakai jalan kaki, tidak mungkin. Kalau jalan kaki 300 meter itu lari-lari kecil itu sudah tidak mungkin. Kalau sudah palingan 300 meter. Nah kalau ini walaupun 3 kilo, apa di gerobaknya itu dikasih beban tambahan atau cuman joki, anggaplah joki itu aja. Enggak. Oh gitu. Jadi murni kosongan hanya ada penunggang saja di situ. Kadang ada dikasih itu. Di kakinya itu dikasih semacam sabuk. Oh, model pelari nih ceritanya. Pelari kan ada tuh di sabuk. Katanya bahasa umumnya dikasih pending apa lah kata anak-anak dikasih. Oh gitu. Sabuk itu dikasih pasir. Biar ada beban di situ. Oh iya. Tapi pada waktu fisik. Kemudian Hamin 10 hari sudah istirahat. Untuk mengembalikan stamina tadi. Mengembalikan stamina. Itu kan menghidupkan stamina. Betul. Kencang itu. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Haji, ada 2 pertanyaan lagi dari saya. Yang pertama, sespesial apakah karebet ini buat Pak Haji? Sampai Pak Haji ya tadi ya kalau mau dibeli silahkan. Tapi kalau suka kan gitu. Kalau suka kan harganya kan beda nih Pak Haji. Gimana sih? Ya kalau menurut saya paling spesial lah. Karena begini, saya hiburan yang lain itu kayaknya ada. Satu-satunya yang bisa menghibur saya dalam kepanikan itu dia antaranya kerapan sapi. Nah, kerapan sapi menurut saya ya sangat spesial sekali lah karena karebet ini Pak Haji. Karebet ini katakanlah menurut saya apa ya yang membawa istilahnya ngibet derajat gitu loh menurut saya. Jadi bisa mengangkat nama Pak Haji, memperkenalkan kurang lebih seperti Pak Haji ya. Bisa mengangkat saya, desa saya itu. Karebet tadi. Karebet itu. Pertanyaan terakhir nih Pak Haji. Ya. Di juara manakah Pak Haji lomba karapan sapi momentumnya yang sampai sekarang masih teringat oleh Pak Haji? Yang spesial banget nih Pak Haji. Lomba di mana Pak Haji? Dan juara berapa nih Pak Haji? Sebetulnya hadiah tidak seberapa. Di Keramat Agung hadiahnya nggak seberapa tapi momentumnya. Hadiahnya pada waktu itu kompor Pak Haji? Enggak Pak Haji? Sapi. Oh sapi. Sapi. Saya pikir kompor. Pernah dapat mobil pernah. Yang paling saya melihat karebet itu momentumnya sangat bagus di Keramat Agung. Walaupun hadiahnya sapi. Hanya cuma sapi. Nggak seberapa sebenarnya Pak Haji. Iya. Karena itu juga berlawanan dengan sapi Madura. Gitu. Dan angka kakinya itu paling serasi dan indah pada waktu itu. Momentum paling indah itu. Waktu itu berpasangan dengan Panglima Muda. Saya dapat pasangan karebet itu dengan Panglima Muda. Itu dari tim lain atau Pak Haji membelinya? Membelinya. Oh, iya. Untuk dipasangkan dengan karebet. Karebet. Saya beli waktu itu ke Panglima Muda itu 65. 65 satu ekor, akhirnya saya pasangkan dengan karebet. Maka angka di situ seolah-olah angka 1. Jadi sangat serasi, kaki, kepala, badan. Kaki, terus anunya ke kepala itu sangat serasi. Jadi 2 isi 1. Iya, 2 isi 1. Bahkan itu cenderungnya kalau di apa ya, di lomba itu nyalep. Start kalah. Tapi begitu 5 langkah, anggap seperempat lapangan nih. Pasti nyalep itu sudah. Panas di belakang nih ceritanya Pak Haji. Jadi begini, kepalanya sama, kakinya sama, indah pada waktu itu. Kalau kata orang dulu seolah-olah gelinding gitu pada waktu itu. Dengan pasangan Panglima Muda itu. Ya sudah ganti pasangan terus kan. Berapa kali Pak Haji kita ganti karebet ini? Yang top itu 3 kali. 3 kali Pak Haji. 3 kali. Oh gitu. 3 kali dengan Panglima Muda.
dengan Putra Diana, yang terakhir ini dengan Janglot. Jenglot. Ya. Oh, yang ada di Abasuli. Abasuli angkanya tidak sama, cuman kecepatannya sama. Tapi kalau angka yang indah dan sangat senang untuk dilihat itu dan indah dilihat itu di Karamat Agung itu sebetulnya. Dengan digandengan dengan sampai apa tadi Pak Haji? Panglima Muda. Panglima Muda. Jadi itu hadiahnya nggak seberapa. Iya. Ya memang nggak seberapa, tapi keindahannya itu ketika Pak Haji melihat ditonton itu membawa seni memang. Membawa seni. Iya, ditonton itu. Juara satu atau bawah Pak Haji waktu itu? Satu atas. Atas pastinya ya, karena keindahannya tadi. Saya ini tidak pernah kalau ngerap itu ketemu dengan siapapun tidak pernah dikasih ditaruh di bawah. Pernah dulu pernah saya itu. Ada sapinya ini yang sekalian ya sudah. Saya ini lihat ngedu sapi saya ini. Saya ini tidak semata-mata hadiah. Kalau Anda itu katakanlah ya tidak sombong lah berapa mungkin 4 juta lah ya. 4 juta kalau kelasnya Jawa itu 4 juta 3 juta setengah. Tidak sepadan sebenarnya hadiah dengan perawatan ini. Kalau kita secara finansial ya rugi. Jauh ya rugi lah. Cuman karena senang ya. Tidak ada senang, tidak ada rasa senang itu hitungan rugi kan ada. Betul. Sehingga gini, sudahlah taruh saya lihat apa ngedu sapi. Ya apa prestasi sapi saya itu kalau ditaruh ini. Akhirnya sudah di atas. Kata panitia yang dengan sudah lagi taruh di bawah aja. Sudah tidak apa-apa lah gitu. Akhirnya menang. Nah, begitu menang gini. Kalau sapi saya menang, saya orang biasa-biasa, mengalahkan orang yang sudah luar biasa itu kan sudah suatu cerita kan yang tidak bisa dilupakan. Iya betul. Andai kata-kata salah, cuman saja. Tapi kalau saya menang dengan sapinya orang yang berkelas lah, wah ini akan jadi luar biasa. Betul. Oke Pak Haji, itu aja obrolannya. Terima kasih banyak Pak Haji sudah memberikan waktu kepada saya jauh-jauh dari Madura. Saya diterima oleh Pak Haji untuk diajak ngobrol-ngobrol pada hari ini teman-teman. Terima kasih Pak Haji. Boleh salaman Pak Haji? Oh, boleh. Oke, terima kasih banyak Pak Haji. Itu aja obrolan saya dengan pemilik tim Karapan Sapi Karebet di Desa Seloanyar, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu dengan beliau karena saya pernah dengar terakhir beliau itu 2020 Pak Haji ya, di lapangan semi pro waktu itu Pak Haji juara 1 tim Karebet waktu itu, dan hari ini setahun berikutnya baru saya bisa hadir ke sini. Itu aja informasi yang dapat saya berikan teman-teman. Thank you for watching my channel. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye-bye. Dadah dulu Pak Haji. Karebet. Bye.